Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengujian instrumen penelitian bagian 2, yaitu reliabilitas. Dengan anggota kelompok 2, yang pertama Roni Susanto dengan NIM 201180430. Yang kedua Cindy Arista Dewati dengan NIM 201190050. Yang ketiga Diana Saraswati dengan NIM 201190060. Yang keempat Digista Heru Purnomo dengan NIM 201190061. Yang kelima Diki Ramadan dengan NIM 201190062. Dan Ella Rohmawati dengan NIM 201190069. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi reliabilitas. Secara etimologi, reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas dalam KBBI diartikan sebagai perihal sesuatu yang bersifat reliable, bersifat andal, ketelitian, dan ketepatan teknik pengukuran. Secara terminologi, menurut Suyana menyatakan bahwa reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Secara khusus, konsep reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil skor pada item-item yang terdapat pada kuesioner, sehingga uji reliabilitas sesungguhnya menguji ketepatan skala-skala pengukuran instrumen penelitian. Teknik reliabilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode satu kali tes, yang kedua metode tes ulang, dan yang ketiga metode bentuk sejajar. Metode satu kali tes merupakan suatu metode yang menggunakan suatu instrumen, sehingga untuk pengujiannya hanya dilakukan sekali saja. Pengujian ini dilakukan dengan cara pembelahan instrumen menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang berisi butir dalam jumlah tertentu. Berikut adalah teknik atau cara pembelahan tes dalam pendekatan konsistensi internal. Yang pertama yaitu pembelahan cara random. Yang kedua pembelahan Gasal genap, dan yang ketiga pembelahan matched random subsets. Di antara metode-metode estimasi reliabilitas yang ada, metode konsistensi internal ini merupakan metode yang sering atau banyak digunakan. Hal ini karena pengujiannya dapat dilakukan dengan tidak perlu pengulangan, sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pengulangan dapat dihindari. Untuk menghitung reliabilitas dengan metode internal konsistensi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan rumus. Beberapa rumus diantaranya yaitu yang pertama rumus Spearman-Brown, yang kedua rumus Alpha-Cronbach, yang ketiga rumus Goodrich-Chatso 20, dan yang keempat rumus Goodrich-Chatso 21. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan pada poin Spearman-Brown atau Speed-Half. Penggunaan rumus Spearman-Brown, butir dibuat secara sepasang-sepasang, biasanya dengan memasangkan nomor urut, ganjil, dan genap. Instrumen diujikan pada sampel skor pada nomor ganjil, kemudian dikelompokkan. Demikian juga untuk mengamalkan dapat dikelompokkan menjadi skornya. Disusun dengan tabel untuk mencari korelasi antara kedua belahan tersebut. Korelasi yang didapat ini belum merupakan koefisien reliabilitas yang sebenarnya. Apabila skor hasil instrumen ganjil dinotasikan X dan skor genap dinotasikan Y, maka kedua skor
belahan tersebut dapat dicari korelasinya dengan menggunakan rumus korelasi produk momen atau person. Berikut rumus Spearman-Brown atau Speed-Half. Patokan hasil perhitungan korelasi sebagai berikut. Yang pertama, jika hasil perhitungan korelasi menunjukkan angka kurang dari 0,20, artinya hubungan dapat dianggap tidak ada. Jika hasil perhitungan korelasi menghasilkan 0,20 sampai 0,40, artinya hubungan ada tetapi rendah. Jika hasil perhitungan korelasi menghasilkan lebih dari 0,40 sampai 0,70, artinya hubungan cukup. Jika hasil perhitungan korelasi menghasilkan angka lebih dari 0,70 sampai 0,90, artinya hubungan tinggi. Jika hasil perhitungan korelasi menghasilkan angka lebih dari 0,90 sampai 1,00, artinya hubungan sangat tinggi. Berikut tabel cara untuk menentukan korelasi antara skor belahan, ganjil, dan genap. Harga-harga jumlah yang didapati dari tabel di atas kemudian dimasukkan dalam rumus korelasi produk momen atau persen seperti yang ada di bawah ini. Dari hasil harga korelasi yang didapatkan sesuai tabel di atas menurut Allen dan Yen ialah baru merupakan koefisien reliabilitas separuh dari yang dicari. Untuk mendapatkan koefisien reliabilitas, maka harga korelasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus reliabilitas Spearman atau RIY seperti di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih, dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu menurut Frankel, Wallen, dan Hyun, suatu instrumen dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown lebih dari 0,70 atau 3 lebih 0,70. Jika nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya. Selanjutnya, alpha Cronspach. Pengujian reliabilitas menggunakan uji alpha Cronspach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Tabel cara untuk menentukan koefisien reliabilitas alpha Cronspach seperti berikut ini di bawah ini. Ya, baik. Lanjutannya, berdasarkan tabel di atas dapat dicari harga varians setiap butir dan varians total dengan menggunakan rumus varians sebagai berikut ya, seperti di samping, yaitu yang pertama ada sigma dan jumlahnya. Selanjutnya, Coder-Richards 20. Rumus Coder-Richards ialah rumus untuk uji reliabilitas item yang mirip dengan Cronspach alpha. Apabila Cronspach alpha dapat digunakan untuk item soal dengan pilihan jawaban lebih dari 2, maka rumus KR20 hanya untuk item soal dengan pilihan jawaban 2 macam atau yang disebut dengan dikotomi. Selanjutnya, rumus Coder-Richards 20, yaitu seperti di bawah ini, yaitu ada R1 reliabilitas instruments, K yaitu banyaknya butir soal, S2 per T varian soal, P I proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir atau proposal subjek yang mendapatkan skor 1, P I yaitu banyaknya subjek yang skornya 1 per N, dan QI sama dengan 1P1 ya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok ini. Coder-Richards 20. Rumus Coder-Richards ialah rumus untuk uji reliabilitas item yang mirip dengan Cronspach alpha. Apabila Cronspach alpha dapat digunakan untuk item soal dengan pilihan jawaban dari lebih dari 2, maka rumus KR20 hanya untuk item soal dengan pilihan jawaban 2 macam atau yang disebut dengan dikotomi. Keterangan rumus Coder-Richards, keterangan reliabilitas instrumen. Kemudian K, banyaknya butir soal,
kemudian varian soal, kemudian proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir, atau proporsi subjek yang mendapat skor 1, atau banyaknya subjek yang skor 1 N, kemudian 1 kurang PI P1. Tabel cara untuk menentukan koefisien reliabilitas KR20. Kemudian lanjutan harga XT2 yang didapat dari perhitungan tabel 5 di atas dipergunakan untuk menghitung varian skor total seperti di bawah ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus Kuder-Richardson 21 atau biasa disebut dengan KR21. Rumus KR21 merupakan data yang dapat digunakan untuk mengetahui instrumen dengan skornya, tiap butirnya 1 dan 0, dan juga skala politomus. Misalnya pada angket skala Likert 1, 2, 3, dan 4 serta 5, atau soal yang berbentuk uraian. Selanjutnya yaitu rumus formula Kuder-Richardson atau KR21, yaitu R11 sama dengan K per K min 1 kali 1 min M dalam kurung K min M tutup kurung per K VT. Keterangannya yaitu R11 merupakan reliabilitas instrumen, VT merupakan varian skor total, K merupakan banyaknya butir pertanyaan, dan M merupakan skor rata-rata. Selanjutnya, teknik metode tes ulang atau tes retest. Metode ini menggunakan instrumen yang sama pada kelompok sampel yang sama dan dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Korelasi skor yang didapat dari pelaksanaan pengujian atau pemberian instrumen yang pertama dan kedua menunjukkan besarnya koefisien reliabilitas instrumen tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya koefisien reliabilitas dari metode estimasi tes ulang ini, maka cara menghitungnya ialah korelasi dari skor pelaksanaan atau pemberian instrumen yang pertama dan kedua dengan rumus korelasi produk moments atau Pearson. Apabila suatu instrumen pertama diujikan pada sekelompok sampel dan hasil skornya diberi notasi X, maka selang beberapa instrumen tersebut akan diujikan kembali pada kelompok sampel tersebut. Hasil skornya diberi notasi Y. Kedua hasil tersebut kemudian disusun dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, harga-harga jumlah atau sigma yang didapat dari tabel di atas kemudian dimasukkan ke dalam rumus korelasi produk moments berikut ini. Makna rumus tersebut yaitu N sama dengan jumlah sampel untuk uji instrumen. Sigma X sama dengan jumlah skor pada uji instrumen pertama. Sigma Y sama dengan jumlah skor pada uji instrumen kedua. Sigma X2 sama dengan jumlah skor kuadrat pada uji instrumen pertama. Sigma Y2 sama dengan jumlah skor kuadrat pada uji instrumen kedua. Sigma X kali Y sama dengan jumlah perkalian skor pada uji instrumen pertama dan kedua. Untuk yang selanjutnya yaitu metode bentuk sejajar. Nah, metode ini juga disebut dengan metode setara atau metode paralel.
Metode ini menggunakan dua instrumen yang sama dalam isi materi, aspek yang diukur dan juga tingkat kesulitannya. Nah, contohnya bisa dilihat pada PPT lanjutan niku nggih tabel 2 cara untuk menentukan koefisiensi rehabilitas metode bentuk paralel, di mana di situ ada X dan juga ada Y. Di situ bisa dilihat pada PPT-nya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu harga jumlah yang didapat dari tabel di atas kemudian dimasukkan dalam rumus korelasi produk momen sebagai berikut. Ini itu untuk rumusnya telah dituliskan tersebut. Terus langkah-langkah yang ditempuh pada pembuktian rehabilitas dengan cara ini adalah: 1. Menyiapkan dua instrumen yang paralel. Jadi dua instrumen yang paralel tersebut harus disiapkan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang harus dibuktikan dalam rehabilitas niki. Terus yang kedua yaitu menentukan subjek untuk menguji cobakan instrumen. Niku yang kedua. Terus yang ketiga melaksanakan pengukuran dengan mengadministrasikan instrumen tersebut. Yang keempat melakukan penyekoran pada setiap jawaban responden terhadap kedua perangkat tersebut. Yang kelima, menghitung koefisien korelasi dari skor kedua perangkat tersebut. Nah, mungkin itu langkah-langkah yang harus dilakukan atau harus ditempuh dalam melaksanakan pembuktian rehabilitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video presentasi kelompok kami, dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi maupun pembuatan makalah masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.